Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola akhir pekan. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes resmi masuk radar klub Serie A Italia Udinese. Tim berjuluk Le Zebrete itu dikabarkan telah melakukan kontak dengan Venezia dan siap menebus Itzes senilai 469 miliar rupiah untuk mengisi posisi Jack Habijol yang hengkang ke Leeds United. Informasi lainnya pemirsa, Lionel Messi menegaskan bahwa hubungannya dengan Cristiano Ronaldo hanya sebatas rivalitas di atas lapangan. Meski tak memiliki hubungan pertemanan dekat, La Pulga mengaku tetap menaruh rasa hormat yang besar kepada bintang asal Portugal tersebut. Media Italia melaporkan bahwa Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes resmi masuk dalam radar klub Serie A Udinese. Meski masih terikat kontrak bersama Venezia hingga 30 Juni 2027, klub yang musim lalu terdegradasi ke Serie B dikabarkan bakal melepas Jay Itzes. Bek berusia 24 tahun itu kini menjadi pemain termahal di skuad Garuda dengan nilai pasar mencapai 130,36 miliar rupiah. Diketahui penampilannya musim lalu terbilang impresif, mencatatkan 36 laga dan mencetak 2 gol di semua kompetisi. Performanya yang konsisten membuat sejumlah klub elit Eropa, khususnya dari Italia, tertarik untuk merekrutnya. Udinese disebut sebagai klub yang paling serius. Mereka dikabarkan siap menebus Jay Itzes dengan tawaran mencapai 469 miliar rupiah sebagai pengganti Jack Habijol yang akan hengkang ke Leeds United. Menurut laporan media Italia, Udinese telah melakukan kontak resmi pertama dengan Venezia. Langkah itu diambil untuk mengantisipasi persaingan dari Fiorentina dan Bologna yang juga meminati sang pemain. Jay Itzes direncanakan akan menjadi tandem baru bagi bek muda Italia Lorenzo Bertola di lini belakang Udinese. Penyerang Real Madrid Kylian Mbappe absen dalam sesi latihan bersama pada Sabtu 21 Juni 2025. Serta dipastikan tidak akan tampil dalam laga grup H melawan Pachuca di ajang Piala Dunia antar klub. Hal ini disampaikan pihak klub seiring proses pemulihan Mbappe dari sakit. Mbappe sebelumnya dirawat di rumah sakit kawasan Miami akibat gastroenteritis akut.
Dirinya tetap berada di hotel tim dan tidak akan ikut berpergian ke Charlotte, North Carolina untuk pertandingan pada Minggu 22 Juni 2025 mendatang. Diketahui, sang bintang juga absen dalam laga pembuka melawan Al Hilal yang berakhir imbang 1-1. Hasil itu menempatkan RB Salzburg di puncak klasemen dengan 3 poin setelah mengalahkan Pachuca 2-1. Diketahui Mbappe telah diisolasi dari rekan setim sejak Selasa 17 Juni 2025 sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit pada Rabu 18 Juni 2025 dan keluar pada Kamis 19 Juni 2025. Seorang sumber internal klub menyebut bahwa Mbappe kemungkinan besar tidak akan tampil dalam seluruh pertandingan fase grup di Piala Dunia antar klub tahun ini. Liverpool resmi mendatangkan gelandang serang timnas Jerman, Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen dengan nilai transfer fantastis. Pengumuman resmi disampaikan pada Jumat 20 Juni 2025. Menurut laporan media asal Amerika, kesepakatan transfer mencapai total 116 juta pound sterling atau sekitar 2,6 triliun rupiah yang terdiri dari pembayaran awal sebesar 100 juta pounds ditambah bonus performa senilai 16 juta pounds. Angka ini menjadikan Wirtz sebagai rekrutan termahal dalam sejarah Liverpool, sekaligus melampaui transfer Enzo Fernandez ke Chelsea sebesar 103 juta pounds dan Jack Grealish ke Manchester City sebesar 100 juta pounds. Menurut media tersebut, pemain Rusia 22 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun bersama juara Liga Inggris tersebut. Nomor punggung Wirtz akan diumumkan pada akhir musim panas ini. Florian Wirtz dikenal sebagai pemain kunci di Bayer Leverkusen sejak dipromosikan ke tim utama pada 1 Juli 2020. Dirinya memainkan peran vital dalam keberhasilan Leverkusen meraih gelar Bundesliga 2024-2025 di bawah pelatih Xabi Alonso. Selama berseragam Leverkusen, Wirtz mencatatkan 57 gol dan 65 assist dari 197 pertandingan di semua kompetisi. Catatan impresif tersebut yang menjadi alasan buat Liverpool rela membayar mahal. Kini publik menanti apakah Florian Wirtz mampu mengulangi performa gemilangnya di Premier League bersama Liverpool musim depan. Pertandingan seru tersaji dalam laga kedua grup F Piala Dunia antar klub 2025
antara Mamelodi Sundowns dan Borussia Dortmund yang berlangsung Sabtu 21 Juni 2025 di TKL Stadium. Sorotan utama mengarah ke Borussia Dortmund yang berhasil keluar sebagai pemenang setelah melewati duel dramatis 7 gol. Klub asal Jerman itu menaklukkan Mamelodi Sundowns dengan skor 4-3. Empat gol kemenangan Dortmund dicetak oleh 4 pemain berbeda, yaitu gol bunuh diri dari Kuliso Mudau, Felix Nmecha, Serhou Guirassy, dan Job Bellingham. Sementara itu Sundowns membalas lewat gol dari Lucas Ribeiro, Ikam Reijers, dan Lebo Motiba. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Dortmund setelah hanya bermain imbang melawan Fluminense di laga pembuka. Namun selain aksi di lapangan, ada hal menarik yang terjadi di bangku cadangan Dortmund, terutama pada babak pertama. Beberapa pemain cadangan seperti Marcel Sabitzer, Karim Adeyemi, Giovanni Reyna, hingga Carney Chukwuemeka memilih menonton pertandingan dari ruang ganti, bukan di bangku cadangan seperti biasa. Keputusan ini diambil karena suhu panas ekstrim di TKL Stadium mencapai 35 derajat Celcius, yang membuat kondisi di sisi lapangan terasa sangat menyengat. Para pemain cadangan akhirnya menyaksikan laga melalui siaran televisi di ruang ganti selama babak pertama. Pada babak kedua, meski kembali ke sisi lapangan, mereka masih terlihat berteduh menggunakan payung untuk menghindari paparan langsung sinar matahari. Meski harus menghadapi cuaca yang tidak bersahabat, perjuangan Dortmund berbuah manis. Kemenangan ini membuka lebar peluang mereka lolos ke babak 16 besar Piala Dunia Antar Klub 2025. Lionel Messi angkat bicara soal hubungannya dengan Cristiano Ronaldo dengan menegaskan bahwa keduanya tidak memiliki hubungan pertemanan. La Pulga dan CR7 dikenal sebagai dua sosok dominan dalam dunia sepak bola selama 2 dekade terakhir. Mereka kerap bersaing ketat dalam perebutan gelar individu maupun prestasi bersama klub dan tim nasional masing-masing. Namun kini persaingan itu tak lagi seintens dulu setelah keduanya memutuskan meninggalkan Eropa. Messi kini memperkuat Inter Miami di Major League Soccer atau MLS, sementara Ronaldo bermain untuk Al Nassr di Liga Arab Saudi. Saat ini Messi tengah berlaga di Piala Dunia Antar Klub 2025 bersama Inter Miami. Sebaliknya, Ronaldo dan Al Nassr gagal lolos ke turnamen tersebut. Messi sendiri kini hanya terpaut 1 gol dari rekor top skor sepanjang masa Piala Dunia Antar Klub milik Ronaldo yang mencetak 7 gol. Dengan performa yang masih impresif, pemain berusia 37 tahun itu berpeluang menyamai bahkan melampaui torehan gol CR7.
Meski pernah bersaing sengit, Messi menyatakan bahwa rivalitas mereka hanya terjadi di dalam lapangan. Di luar itu, dirinya tetap menghormati Ronaldo, walaupun tidak menjalin hubungan pertemanan. Messi menyebut bahwa dirinya tidak pernah menghabiskan waktu bersama. Terlebih, kedua bintang sepak bola dunia itu saat ini bermain untuk tim di luar Eropa. Inter Milan meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Urawa Red Diamonds dalam laga Grup E Piala Dunia Antar Klub 2025 yang digelar di Lumenfield, Seattle, Minggu 22 Juni 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui wakil Jepang unggul cepat pada menit ke-11. Takura Kaneko melakukan penetrasi dari sisi kanan dan masuk ke kotak penalti sebelum mengirim umpan tarik yang diselesaikan Ryoma Watanabe menjadi gol pembuka. Skor 1-0 untuk Urawa bertahan hingga jeda. Inter merespon dengan sejumlah peluang, termasuk sundulan Lautaro Martinez yang masih membentur tiang. Meskipun tampil dominan, anak asuh Christian Chivu kesulitan membongkar pertahanan solid wakil Jepang tersebut. Memasuki babak kedua, Inter terus menekan. Federico Di Marco dan Sebastian Esposito sempat mencoba peruntungan, namun belum membuahkan hasil. Bahkan hingga pertengahan babak kedua, Inter belum mencatatkan satupun tembakan tepat sasaran. Peluang emas datang di menit ke-71 melalui sepakan Henrik Mkhitaryan dari dalam kotak penalti, tapi bola masih melebar. Akhirnya, gol penyama lahir dari percobaan on target pertama Inter di menit ke-78. Tendangan salto Lautaro Martinez menyambut umpan sepak pojok Nicolo Barella tak mampu dibendung kiper Urawa, Susaku Nishikawa. Drama berlanjut di masa injury time. Bola rebound hasil tendangan Vitor Sosic yang diblok pemain bertahan Urawa langsung disambar Valentin Carboni dengan sepakan mendatar, membawa Inter berbalik unggul 2-1 di menit ke-90+2. Dengan kemenangan ini membawa Inter Milan memimpin klasemen sementara Grup E dengan 4 poin, unggul dari River Plate. Sementara Urawa Red Diamonds berada di dasar klasemen tanpa poin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.